Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Akhrizal Fahrudin NPM 14130100186. Kemudian Asarela Sari Medita NPM 14130100222 dan Muhammad Abdul Qadir Jailani NPM 17013010024. Berikut materi yang akan dibahas pada bab kali ini. 1. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Penyerahan kewenangan. 3. Asas desentralisasi untuk urusan pemerintah di daerah. 4. Asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk urusan pemerintah di daerah. Dan yang kelima, relevansi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Materi 1. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengelolaan dana perimbangan antara pusat dan daerah ini diatur dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menekankan kepada 1. Memberi sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah, serta yang terakhir meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah atau PAD, pembiayaan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia, sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Pembagian dana yang proporsional oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka perimbangan dan pemerataan pembagian dana harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan kata lain, jumlah dana yang diberikan kepada masing-masing daerah otonom tidak harus sama rata, karena kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Pembagian yang proporsional ini untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara kemajuan dan perkembangan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam hal pemberian bantuan kepada daerah ini, pemerintah harus memperhatikan secara cermat untuk kebutuhan apa saja pengajuan dana ini dilakukan, apakah objektif atau tidak, sehingga pemerintah pusat dapat memperimbangkan poin-poin mana saja yang layak dibantu dan dianggap paling dibutuhkan oleh daerah. 2. Penyerahan kewenangan.
Bantuan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah dengan prinsip perimbangan agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau oleh pemerintah pusat. Pemberian bantuan keuangan ini juga untuk memberikan kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah agar mampu mengelola dan memanajemen anggaran yang diberikan secara profesional dan bertanggung jawab dalam pelaporannya. Dalam pasal 10 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Namun pemerintah juga tetap memperhatikan dan memberikan bantuan dana apabila permintaan dari daerah untuk menutupi kebutuhan akan dana pendidikan, infrastruktur, kesehatan, walaupun sebetulnya urusan-urusan tadi sudah diberikan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan 1. Urusan pemerintah terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. 3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. 4. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 5. Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penguasaan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan aturan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa dana untuk membantu biaya daerah didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya materi ketiga, asas desentralisasi untuk urusan pemerintah di daerah. Untuk urusan dan masalah yang diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi ini pada prinsipnya adalah untuk kemandirian daerah dalam mengurus urusan-urusan wajib terkait dengan kebutuhan vital di masyarakat. Untuk urusan wajib yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah meliputi peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, kebijakan publik, pelayanan birokrasi, perizinan, dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf perekonomian, dan urusan-urusan dasar lainnya. Untuk urusan ini diberikan kepada pemerintah daerah agar tercipta pelayanan yang efisien dan bertanggung jawab. Urusan pemerintahan pusat yang diberikan kepada daerah dalam pengelolaan dana antara lain: 1. Pemerintah daerah diperkenakan untuk menentukan tarif pajak dan pungutan lainnya sesuai peraturan daerah. 2. Pengemutan retribusi daerah selain pajak ditentukan oleh daerah. 3. Daerah dapat meminjamkan dana atau menerima bantuan hibah dari pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Pemberian bantuan dana dari provinsi kepada daerah, kabupaten, atau kota
ditentukan berdasarkan peraturan daerah. 5. Daerah dapat mengajukan bantuan dana kepada pemerintah pusat apabila dana yang dimiliki dan daerah dirasa belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan objek-objek kebutuhan publik. Dana yang didapatkan oleh daerah untuk anggaran pendapatan pembelanjaan daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pinjaman, hibah dari daerah lain maupun pusat, hibah dan bantuan luar negeri maupun dari usaha-usaha perusahaan milik pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Materi keempat yaitu asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk urusan pemerintah di daerah. Pengaturan dana dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dana tugas pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengadministrasian dana dekonsentrasi dari tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN. Jadi, pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagai urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Sedangkan pengadministrasian dana desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Gubernur sebagai kepala daerah yang mewakili urusan pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang lebih rendah meliputi kabupaten maupun kota dalam hal pelimpahan wewenang kebijakan untuk daerah. Adapun untuk urusan yang bersifat strategis nasional meliputi fiskal, politik luar negeri, jusisi, keamanan, pertahanan, moneter, dan agama, pemerintah daerah tidak diperkenakan untuk merubah atau menambah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 2, dalam menyelenggarakan urusan di atas, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan lain yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat selain yang sudah disebutkan di atas diantaranya 1. Urusan objek vital di mana lokasinya berada dalam perbatasan dua daerah provinsi atau di perbatasan negara. 2. Objek vital yang digunakan oleh publik di mana lokasinya berada dalam perbatasan provinsi atau di perbatasan negara. 3. Objek vital yang digunakan oleh publik di mana keberadaan objek vital tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif yang berada di perbatasan provinsi atau di perbatasan negara. 4. Objek vital lain yang bersifat strategis nasional yang berada di perbatasan provinsi, di mana pemanfaatannya akan lebih efektif bila dikelola oleh pemerintah pusat untuk menghindari konflik antar daerah. 5. Relevansi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk urusan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, semakin jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
karena undang-undang ini memperjelas dan mempertajam dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berkaitan dengan dana perimbangan yang harus diterima oleh pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya bantuan dana pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertahanan, yang merupakan urusan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, namun tetap menjadi prioritas bagi pemerintah pusat karena berkaitan dengan kebijakan strategis nasional. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan sumber keuangan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, terdapat beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Di antaranya, pemerintah pusat menganggap bahwa selama ini bantuan untuk pemerintah daerah adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Padahal, seharusnya pemberian dana bantuan kepada daerah ini adalah kebijakan bantuan dengan dua entitas yang berlainan, sehingga laporan pertanggungjawaban akan berbeda dengan anggaran dana daerah yang didapatkan dari APBN pusat. 2. Diberlakukannya transparansi anggaran dalam hal pendapatan daerah berupa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 3. Dana bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah belum dianggap seimbang dengan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Padahal, dana bagi hasil dari pemerintah daerah selalu meningkat setiap tahunnya, namun dana perimbangan yang diterima oleh daerah tidak meningkat. Kemudian yang keempat, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menimbulkan multitafsir di pemerintah daerah di mana dana alokasi umum yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dengan bercermin kepada ketentuan peraturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah menggunakan anggaran bantuan dari pemerintah pusat ini untuk mendukung program-program pembangunan di daerah yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga dalam pelaporan pertanggungjawabannya menjadi bermasalah. 5. Dalam hal pembagian bantuan dana ini, terkadang dianggap tidak adil, di mana pemerintah pusat langsung memberikan bantuan kepada daerah kabupaten atau kota dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah provinsi. Sehingga terkadang pembangunan di wilayah provinsi menjadi agak lambat. Dan yang terakhir, pemerintah pusat tidak transparan dalam hal pembagian dana ini, sehingga ada beberapa daerah lebih cepat maju pembangunannya dibanding daerah lainnya. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan.